langkah selanjutnya kita akan klik new project. Kita klik di sini. Lalu kita akan berikan nama pada project kita. Di sini aku akan kasih contoh untuk namanya itu UAS. Lalu kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita akan memasukkan data yang telah kita miliki ke aplikasi Smart PLS ini. Di sini pada data yang tadi kita namai UAS, di sini di atasnya ada tulisan double click to import data. Maka di sini kita akan double click untuk import datanya. Lalu kita cari di mana kita menyimpan data. Nah, pada tahap ini perlu kita perhatikan bahwa data yang kita miliki harus berupa CSV. Jika teman-teman datanya masih berupa Excel atau yang lain-lainnya, maka harus diubah dulu menjadi CSV. Karena kebetulan di sini data yang aku miliki sudah berupa CSV, maka kita bisa langsung ke tahap selanjutnya. Kita klik open. Nah, langkah selanjutnya di sini teman-teman bisa mengubah atau memberikan nama pada datanya. Di sini untuk mempersingkat waktu, aku tidak perlu mengubah atau mengeditnya lagi. Aku langsung klik OK saja. Nah, maka data-datanya akan muncul seperti ini semuanya. Langkah selanjutnya kita akan membuat new pet modelnya. Di sini kita klik pada new pet model. Kita beri nama di sini sebagai contoh. Aku akan kasih nama contoh juga. Lalu klik OK. Maka data-data yang tadi akan berpindah ke sebelah kiri, indikator-indikatornya. Perlu diperhatikan, data yang aku miliki ini merupakan kuesioner. Untuk variabelnya, di sini variabel satunya yang aku miliki ada pada 10 varian atau indikator. Di sini ada X1.1 sampai dengan X1.10. Begitu juga X2.1 sampai dengan X2.10 dan Y1 sampai dengan Y10. Di sini kita harus menggabungkan semuanya. Di sini aku akan blok pada X1-nya dari X1.1 sampai dengan X1.10. Nah, di sini kita akan double klik, lalu tahan dan tarik, kita pindahkan ke sebelah kanan lalu lepaskan. Nah, dia akan berpindah seperti ini. Dia akan langsung membuat gambarnya sendiri. Kita lakukan pada variabel lain hal yang sama. Kita pindahkan. Begitu juga dengan Y-nya. Kita pindahkan seperti ini. Di sini kita bisa atur aja untuk posisinya. Selanjutnya kita akan mengubah di sini. Di sini variabelnya masih tertulis latent variable 1, latent variable 2, dan latent variable 3. Di sini aku akan mengubah sesuai dengan variabel-variabelnya. Aku akan ubah menjadi X1, X2, dan juga Y agar lebih mudah. Di sini caranya kita klik pada lingkaran, lalu klik kanan, lalu rename. Kita akan ganti menjadi X1, lalu klik OK. Begitu juga dengan X2 dan Y-nya kita lakukan yang sama. Lalu Y-nya. Kita klik OK. Langkah selanjutnya, jika teman-teman merasa indikator-indikator ininya menghalangi atau kurang cocok penempatannya, teman-teman juga bisa untuk mengubah atau mengeditnya. Teman-teman atur sisinya atau posisinya mau di sebelah kanan atau satu bawah, terserah teman-teman. Di sini kita klik pada lingkaran lalu klik kanan. Nah, di sini ada ke kanan, atas, kiri atau bawah. Di sini aku akan coba pindahkan ke kanan ya seperti ini. Lalu kita rapi-rapikan lagi agar nanti tidak menghalangi. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengkonekkan variabel 1 ke Y-nya. Yaitu caranya kita akan klik connect. Ya, kita arahkan ke X1, klik pada X1, lalu kita geser. Kita arahkan kepada Y-nya. Nah, klik juga di Y-nya begitu. Begitu juga dengan X2-nya, kita klik pada X2, lalu kita arahkan kepada Y, lalu kita klik ke Y-nya.
maka bulatan yang awalnya berwarna merah, dia akan berubah menjadi berwarna biru. Jika teman-teman melakukan tahap ini tapi tidak berubah menjadi biru, berarti tandanya ada kesalahan pada tahapnya, pada prosesnya, maka teman-teman bisa diulangi lagi. Perlu diperhatikan, variabel 1 atau variabel X itu kita arahkan terhadap variabel Y. Nah, maka dia nanti akan terkonek, dia akan berubah menjadi berwarna biru. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba menguji uji validitas. Caranya yaitu calculate PLS algoritma. Kita klik. Nah, pada tahap ini atau pada proses ini, teman-teman perlu mengedit pada maksimum iterationnya. Di sini masih 300, kita akan ubah menjadi 500. Kita edit saja. Nah, jika sudah, untuk pada stop kriterianya kita biarkan saja di 7. Selanjutnya kita akan klik pada start calculation. Nah, kita biarkan. Maka dia akan muncul seperti ini. Hasil seperti ini. Nah, perlu kita perhatikan pada tahap ini kita akan lihat pada final result pada bagian outer loading. Nah, dia akan muncul seperti ini. Di sini ada dua warna yang berbeda, yaitu ada hijau dan juga merah. Pada outer loading memiliki kriteria jika nilai atau hasilnya di atas 0,7, maka data tersebut lolos atau valid. Nah, perlu kita perhatikan nih teman-teman. Ternyata masih banyak variabel-variabel atau data-data yang kita miliki tidak lolos. Nah, di sini sebagai contoh aku akan sebutkan pada X 2.10 itu dia memiliki hasil 0,716. Itu di atas kriterianya yaitu 0,7, maka datanya lolos, maka dia berwarna hijau. Di sini kita perhatikan pada X 2.4 hasilnya 0,638. Artinya dia masih di bawah kriteria atau dia tidak masuk pada kriterianya, maka warna yang muncul berwarna merah karena dia tidak lolos pada uji ini. Nah, selanjutnya kita akan perhatikan pada quality kriteria pada bagian construct reliability and validity. Kita klik pada bagian itu. Nah, akan muncul hasil-hasil seperti ini. Yang perlu kita perhatikan yaitu pada bagian average variance extract, Cronbach alpha, dan juga composite reliability. Pada coverage variance extract itu memiliki kriteria jika hasilnya di atas 0,5, maka data tersebut lolos atau valid. Nah, di sini kita lihat pada X1-nya hasilnya itu 0,406. Maka artinya X1 ini tidak memenuhi kriteria, maka tandanya dia tidak lolos dan warnanya akan menjadi merah. Begitu juga dengan X2 hasilnya 0,477. Dia tidak memenuhi kriteria dan berwarna merah karena dia tidak lolos. Dan pada Y-nya memiliki nilai 0,524. Itu tandanya dia memenuhi kriteria dan data dia lolos. Selanjutnya kita perlu memperhatikan pada composite reliability-nya. Pada composite reliability itu memiliki kriteria jika hasil di atas 0,7, maka tandanya data tersebut lolos atau valid. Perlu kita lihat pada X1-nya itu nilainya 0,869, artinya pada data atau variabel X1 dia memenuhi kriteria yaitu di atas 0,7 dan berwarna hijau, tandanya data tersebut lolos atau valid. Selanjutnya pada Cronbach alpha. Pada Cronbach alpha memiliki kriteria jika hasil nilainya di atas 0,6, maka data tersebut lolos atau valid. Di sini kita lihat pada variabel Y yang hasilnya itu 0,894, maka tandanya
Data tersebut lolos karena memenuhi kriteria dan berwarna hijau. Selanjutnya kita kembali pada quality kriteria, kita perhatikan di sini ada diskriminan validity. Kita klik pada bagian ini, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, pada diskriminan validity kita perlu memperhatikan pada bagian cross loading. Di sini kita lihat pada cross loadingnya dia akan muncul hasil-hasil seperti ini, angka-angka seperti ini. Setelah itu kita akan kembali pada latent variable kita yang tadi kita buat. Di sini di samping PLS algoritma ada contoh atau nama data yang tadi kita kasih. Nah, kita kembali ke sini. Maka setelah kita melakukan uji tadi, langkah selanjutnya akan muncul nih data-data atau hasilnya, angka-angkanya. Pada X1 terhadap B itu berapa, X2 terhadap B itu berapa, dan juga X1.1 terhadap X1 begitu. Nah, untuk uji selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Langkahnya atau caranya seperti ini. Kita klik calculate, kita klik bootstrapping. Nah, dia akan muncul seperti ini. Pada tahap yang kali ini, teman-teman tidak perlu mengganti apapun. Langsung saja kita klik pada bagian start hasilnya. Nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, pada uji hipotesis memiliki kriteria jika hasil di bawah 0,05 maka variabel itu dianggap berpengaruh. Perlu kita perhatikan pada bagian p-values-nya. Di sini X1 terhadap Y hasilnya di bawah 0,05 atau 0,000. Itu tandanya di bawah kriterianya dia, kriteria uji hipotesis. Maka artinya X1 berpengaruh terhadap Y. Nah, selanjutnya X2-nya kita perhatikan juga pada p-values-nya. Itu memiliki hasil 0,00, maka artinya di bawah 0,05 atau kriterianya. Maka tandanya X2 berpengaruh terhadap Y. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.